Tentukan sendiri beritamu. Pilih buat playlist dan dengarkan di RCTI Plus Super App. Ular. Ular. Buat apa kegunaan makan ular? Katanya buat gatal-gatal. Cek saha lo makanya obat daun putih dikeprek ya. Sehat-sehat teuing. Oh gitu. Jadi sesuatu yang memang membahayakan. Misalnya binatang yang suka binatang buas kayak macan, singa itu haram. Kenapa dia buas? Diharamkan. Ipan ayeuna teh Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu sehat semuanya? Datang dari jam berapa, Bu? Jam 2. Iya, berarti belum mandi ya? Yang penting cantik. Yang di rumah juga senang sekali saya Irfan Hakim bisa menjumpai setiap hari di MNC TV. Ini dia Siraman Kolbu bersama Mamah Dede. Tanya Mama yuk. Ayo. Coba kita absen satu demi satu ya. Yang pertama datang di studio MNC TV adalah Majlis Salim Uswatun Hasanah Bandung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Majlis Salim Ar-Rahmah Cilegon. Bapak sendirian di belakang. Pak dari Cilegon, dari Bandung? Bandung. Istrinya banyak banget, Pak. Awal ya, Pak ya. Ada bungkusan. Punya siapa ini? Dari Bandung. Buat siapa? Buat Mama dan saya. Betul. Kru dikasih nggak kru? Bagi-bagi. Ya seorang satu lah ya. Ini ada, itu mah ada tempe. Tempe goreng. Ada peyem, astagfirullahaladzim. Ada peyem tuh. Wih, saya suka peyem. Nih, Peyem buah. tuh ya Bu ya. Dari Bandung. Cilegon mana? Dipadi arunya. Takutnya nggak Coba nih, ke Pak. depanin. Ini ada peyem. Oh. Oke. Ya, nanti bagi-bagi dia. Ya. Alhamdulillah. Nuhun ya, Bu. Bu. Aduh. Mah, saya Cilegon? Cilegon ketinggalan di bis. Oh. Bawa baja. Berat bawa baja kata dari Cilegon. Tapi Mama, Irfan punya sesuatu juga buat Mama. Naon. Nih, buat sarapan. Jadi tadi saya pas datang Tumben sini. bager. Iya, tadi ke situ ada ada 2 kotak. Pas dibuka masih utuh. Buat kita sarapan mah. Kayak heula nemu di mana Ipan teh? Di depan nggak tahu punya siapa, pokoknya ada aja gitu. Ieu ulah si mana mah subahat eta teh ragu. Ih, Halal haram ulah. nggak ada harap orang isinya juga ayam goreng halal, ayam goreng kurung. Ipan, kan kita mah punya aturan hidup teh. Maksudnya? Ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Hei manusia bukan? Manusia. Makan semua yang di muka bumi syaratnya halalan thayyiba. Oh. Halal tebe cara hukum, halal tebe cara memperolehnya, thayyib hasilnya. Ieu halal henteu. Secara makanannya sih halal. Betul. Tapi saya nemu gak punya siapa ya? Nah, itu masalahnya. Halal tebe cara hukum, ya. Jelas punya siapa? Ya. Ada yang haram
secara ainnya. Misalnya daging babi, misalnya bangkai, itu haram kan? Nah, kalau gitu berarti saya nemu artikel juga, coba kita bahas ya Maya. Ini katanya ada 2 jenis golongan makanan haram dalam Islam. Yang pertama, haram karena zat atau asalnya. Itu teh babi, Itu yang tadi bangkai. Darah, bangkai, daging babi. Gitu, homer. Nah, eta zatnya. Daging anjing juga nggak boleh. Haram. Kenapa? Hurrimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul hinjir. Diharamkan bagi kamu darah, daging babi, bangkai. Anjing itu disamakan dengan daging babi. Karena banyak membahayakan, makanya diharamkan. Daging kucing? Daging kucing mah Ipan mau. Ada beberapa daerah mah tikus dimakan, kelelawar dimakan, kucing dimakan, anjing dimakan. Ya, yang namanya kelelawar dimakan tidak layak dimakan karena banyak membahayakannya. Yang namanya kucing dimakan, ngapain kucing dimakan? Apa kambing udah habis? Pakai amat makan daging kucing? Iya. Itu walaupun tidak diharamkan ya Bu, yang tidak layak dimakan jangan dimakan. Ular. Buat apa kegunaan makan ular? Katanya buat gatel-gatel. Cek saha lo bakena obat daun putih dikeprek ya. Oh gitu. Jadi sesuatu yang memang membahayakan. Misalnya binatang yang suka binatang buas kayak macan, singa itu haram. Kenapa dia buas? Diharamkan. Ipan ayeuna teh motong sapi. Oke? Dengan kalimat basmalah. Dipotongan dagingnya atau dipisah walaupun setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun. Itu nanaon. Kalau daging mengalir dibekukan yang marus itu mah jadi seperti ati, itu mah haram. Itu yang haram. Tapi kecuali misalnya yang namanya darah yang sulit untuk dihilangkan itu dimaklumi oleh Allah. Misalnya punten. Kita ini misalnya motong sapi atau beli daging, bikin semur atau bikin panggang daging, kan sok ngerembes tuh darah. Yeah. Padahal tadi sudah berusaha menyucinya, tapi itu nggak keluar, itu dimaklumi. Oh nggak apa-apa kalau itu mah. Tapi udah mau ngahajang ngegeblek aya kena diantepkeun lumayan eta mah haram. Api-api jadi ati. Nah, lain api-api bodoh. Oke. Lanjut lagi Mak. Tadi kan haram karena zat atau asalnya. Yang kedua, haram karena suatu kondisi atau sebab tertentu meskipun zat asalnya adalah halal. Nih, misalnya daging sapi halal apa haram? Halal. Lamun barang nyorong? Haram. Daging kambing halal apa haram? Halal. Lamun jelema darah tinggi bakal daging kambing? Haram. Nah, es krim halal apa haram? Halal. Lamun jelema bengek makan es krim. Jadi membahayakan. Wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Jangan mengikuti langkah setan. Setan musuh yang nyata buat kalian. Kalau makanan hasil mencuri atau menipu haram. Haram. Kalau makanan yang disajikan sesajen atau persembahan perdukunan Itu haram. daripada mubazir. Ya, begini ya. Kalau dia untuk niat udah mempersembahkannya buat setan-setan mereka, itu sudah haram. Tidak boleh. Kan suka ada jeruk itu sayang mah. Nah, kalau kita niat tapi punten itu orang, nah Ipan ngomong saya jadi ingat. Kan di tempat saya Bu ada kali kawin tuh. Kali kawin itu satu ke sini satu ke sini. Yang pas numpang ini belakang rumah saya, gede banget. Dulu orang-orang bilang angker kata orang-orang. Dulu itu pertama kita pindah tahun 70-an itu suka ada sesajen. Disebutnya kali kawin. Ya, karena emang Pertemuan nempel. 2 kali. Yang satu ke dia, satu ke sini di bawah. Nah, itu gede banget kali gede banget. Nah, itu suka ada sesajen di situ. Di nampah kecil, aya congcot, aya saga di situ. Aya telur rebus, aya kopi pahit, kopi manis. Itu anak-anak dimakanin. Nah, boleh atau tidak itu punya orang. Intinya. Buat apapun itu punya orang. Itu. Tapi kan sudah dilepas sama orang. Makanya anak-anak pada makan dan rame ke rumah pada gugur bagan ngapain pada buka kulkas pada minum tas ngadahan eta congcot. Itu hukumnya apa? Nah, anak-anak terganti hukum. Ya tapi maksud hukumnya itu haram tuh. Bagi orang yang melakukannya syirik. Inna syirka la dzulmun adim. Syirik adalah perbuatan dosa yang sangat besar. Tidak akan diampuni oleh Allah kecuali dengan taubatan nasuha. Tapi karena namanya anak-anak,
Ngagoler-goler makanin nampak kecil. Lumayan mereka makan. Di rumah saya tempat mereka ngagurubuk buka kulkas minum. Itu si Somi gengnya dulu tahun 70-an. Tahun 75 tahun berapa. Jadi ini nasi makanan yang saya temukan itu ini syubhat, diragukan. Lebih baik jangan diambil karena akan merusak tubuh kita. atau tanyakan dulu ini punya siapa, boleh saya makan gitu. Ya boleh, tapi kita mengerakan celamitan jika terbuka di price yang ngerakan pada sakit tubuh. Jadi ini gimana dong? Lebih baik balikin aja ke sana lagi ya. Kembaliin ke tempat tadi. Ipan nemunya di mana? Oke. Masalah harta, masalah makanan mah harus diperhatikan, tidak hanya zatnya saja, tapi berasal dari mana juga. Betul. Harus perhatikan. Hukumnya yang jelas. Untuk coba pegang pundak yang sebelah kanannya. Coba. Ayo kita pijit dulu. Ayo JPJ PJ 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 pijit balik arah. JPJ PJ 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 pijit ke depan Bu. Bilang hey hey. Jangan ngantuk 2 kali lagi. Hey hey. Jangan ngantuk 3 kali. Hey 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 hey. Jangan ngantuk. Jangan ngantuk, tepuk tangan Ibu. Alhamdulillah. Kasihan Bapak cuma liatin aja gini. Bapak nggak ada yang mijit. Sendirian. Nasib. Pergi wisata ke Ragunan. Coba sekali lagi ya. Pergi wisata ke Ragunan. Jangan lupa bawa kembalian. Berhati-hatilah memilih makanan. Sebab bisa merubah perilaku kalian. Waduh. Ternyata hati-hati makanan bisa merubah perilaku manusia. Betul mah? Betul. Hati-hati. Silakan Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dzikrihi tatma innal quluba bi fadlihi tughfarudz dzunub. Asyhadu an la ilaha illallah al-khaliqul ma'bud wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shariful maut. Wassalawatullahi wasalamuhu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hati-hati makanan bisa mempengaruhi perilaku kita manusia. Punten. Makanya tadi dalam Al-Baqarah 168. Ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Yang dihimbau oleh Allah segenap manusia. Hei kalian manusia, makan semua yang di muka bumi halalan thayyibah. Manusia, bukan orang beriman. Halalan thayyibah secara hukum, halalan thayyibah cara memperolehnya. Kalau tidak, dia mengikuti langkah setan-setan musuh yang sangat nyata bagi kalian. Bu, jangan ngambil hak orang lain. Apapun cara kalian. Anda silakan lihat Al-Baqarah 188. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wa tudlu biha ilal hukami. Fariqum min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun. Jangan kalian makan harta orang lain dengan batil. Jangan kalian nyogok hakim untuk memenangkan perkara. Padahal kalian tahu itu adalah hak orang lain. Saya tanya Anda. Adakah saat ini orang yang makan harta orang? Ada nggak? Ada. Ada nggak saat ini orang yang nyogok hakim untuk memenangkan perkara? Ada. Banyak. Kata Allah. Orang yang makan harta orang lain. Dia tahu itu milik orang lain. Tapi dihajar juga. Saking ingin punya nama, dia rela nyogok hakim untuk memenangkan perkara. Ada. Dua-duanya diharamkan. Yang benar harus bagaimana? Anda lihat Al-Baqarah 172. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum waskuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Hai orang yang beriman. Beda tadi manusia, sekarang orang beriman. Wahai orang yang beriman, makan semua rezeki yang baik yang aku berikan kepada kalian. Bersyukur kalian kepadaku.
Jangan mensedekatkanku ketika kalian ibadah kepadaku. Ini kalau orang beriman, tadi manusia. Sekarang orang beriman beda perintahnya. Hai orang yang beriman, makan oleh kalian makanan yang aku berikan kepada kalian yang baik-baik, yang halal dan thayyib. Udah selesai dimakan, dinikmati, bersyukur kepada Allah. Ucapkan hamdalah karena kita punya makanan dari Allah. Punten. Kenapa yang namanya makanan sangat berpengaruh? Seorang laki-laki berdoa di tengah padang pasir, ya Rob, ya Rob, ya Rob. Rasul lewat. Bagaimana doamu akan dikabulkan? Yang dimakan haram, yang diminum haram, yang dipakai haram. Padahal syarat doa sudah terpenuhi oleh orang tadi. Satu, dia sabar. Orang yang sabar, yang bepergian jauh, doanya dikabul oleh Allah. Dua, dia ngangkat tangan ke atas. Itu dikabul oleh Allah. Yang ketiga, ada Asmaul Husna. Ya Rob, ya Rob, ya Rob. Dikabul. Tiga syarat dalam berdoa sudah dia lakukan. Tapi kenapa doanya kata Nabi gak bakal dikabul? Karena yang dia makan, yang dia minum, yang dia pakai adalah sesuatu yang haram. Hati-hati. Rasul bersabda, apa kata beliau? Daging darah yang tumbuh dari makanan minuman yang haram itu adalah bahan bakar api neraka. Bayangkan. Makanan yang dikonsumsi oleh kita sangat berpengaruh dengan diri kita. Makanya tadi Ipa nanya, kalau makan serigala, kalau makan ular, nah Bu, makan tikus, itu berpengaruh. Kalau ada orang makan serigala misalnya, jadi galak, jadi buas, kena karakter daging yang dimakan. Kalau orang tadi makan daging babi, maka karakternya kayak babi, nyeruduk aja. Udah gak pikir halal haram. Kalau misalnya dia mengkonsumsi yang namanya ular, yang dalam Islam dilarang kita untuk memakannya, kata Ipan gara ratel, nah pakai teing budug mah, pakai teing kudu daging ular, masya Allah. Maka orang tadi nantinya pandai berkelit karena apa? Daging yang dia konsumsi adalah sesuatu yang tukang berkelit. Makanya hati-hati. Bersyukur kepada Allah yang telah memberikan nikmat. Caranya bagaimana? Nah, caranya tiada lain. Ketika kita ibadah kepadanya, jangan menserikatkan apapun. Kita yakin ini rezekinya semua berasal dari Allah. Begitu. Hati-hati. Jangan anak melakukannya.